Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. It's my explanation. The topic today is checking understanding. Jadi checking understanding ini dimana digunakan untuk apakah orang lawan bicara kalian itu paham tidak dengan apa yang kalian katakan. Jadi checking understanding itu mengecek pemahaman orang lain setelah kita berbicara. Lanjut. Checking for understanding, mengecek pemahaman, adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Jadi sudah jelas, namanya understand itu paham. Understanding, checking for understanding, mengecek pemahaman orang lain. Ketika kita sudah berbicara, kita ini mau tahu apakah dia ini paham tidak apa yang kita bilang, atau apakah dia tahu tidak maksud yang kita katakan itu apa yang kita katakan kepada dia itu apa. Jadi pastikan kalau kita selesai berbicara, misalnya itu merupakan penjelasan yang sangat penting, pastikan dia itu paham atau tidak dengan apa yang kamu katakan. Jadi ketika kamu berbicara, pasti respon orang lain ada yang paham, ada yang kurang paham. Tuh. Showing understanding. Jadi responnya yang pertama itu showing understanding, yaitu menunjukkan kepahaman. Nah, di sini ada penjelasannya. Ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kita paham mengenai apa yang disampaikan lawan bicara kita atau orang lain. Ya, pastinya kalau misalnya orang lain mengatakan sudah menjelaskan sesuatu, kalau untuk showing understanding pasti kita paham. Ya, kita tahu maksudnya, kita tahu poin yang dia sampaikan. Nah, berbeda dengan lack of understanding, yaitu kurang paham apa yang orang lain katakan kepada kita. Maksudnya bisa mungkin agak kurang jelas, atau terlalu cepat bicaranya, atau mungkin kita yang kayak loading mau terima penjelasan orang lain itu. Jadi menunjukkan ketidakpahaman atau kurang paham dengan apa yang orang lain katakan. Jadi pasti ada dua respon, paham dan tidak paham. Sama dengan kalau guru menjelaskan ke murid. Jadi dia menjelaskan dari A sampai Z, kemudian pasti dia bertanya, paham tidak? Apakah sudah paham dengan materi ini? Pasti ada sebagian murid yang paham atau sebagian murid yang kurang paham dengan materinya itu. Jadi checking for understanding itu gunanya seperti itu. Oke, di sini ada beberapa ungkapan, ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk mengecek apakah orang itu paham tidak dengan apa yang kamu katakan. Nah, do you know what I mean? Do you know what I mean? Do you know what I'm saying? Do you follow me? Do you understand? Got it? Is it clear? Do you get my point? Jadi inti dari arti ungkapan ini ya artinya apakah kamu paham tidak dengan apa yang saya katakan. Kalau do you know what I mean itu maksudnya apakah kamu tahu maksud saya apa. Tuh. Jadi yang sudah tulis materinya, kalau yang belum tahu artinya silakan ditulis ya. Do you know what I mean? Jadi mean itu maksud. Jadi, apakah kamu tahu maksud saya apa? Apa yang saya maksudkan? Nah, begitu. Do you know what I'm saying? Kalau saying itu yang katakan. Apakah kamu tahu apa yang saya katakan? Do you follow me? Ya, kalau follow itu artinya mengikuti. Dalam hal ini, kamu paham tidak? Kamu sepaham tidak dengan saya? Gitu. Kamu masih ikut penjelasan saya? Masih ada
masih connect tidak dengan pemikiran kamu itu. Do you follow me? Tuh, kalau follow artinya mengikuti. Do you understand? Apakah kamu mengerti? Understand, mengerti. Got it? Mengerti? Ya, got it? Mengerti. Is it clear? Apakah itu sudah jelas? Do you get my point? Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Itu yang my point, get my point itu misalnya intinya kan. Jadi kamu tahu tidak maksud saya apa? Tuh, poinnya apa yang saya bicarakan itu. Do you get my point? Tuh. Nah, di sini ada showing understanding. Jika pembicaranya mengatakan bla bla bla, sudah menjelaskan, terus dia tanya, do you understand? Misalnya, atau do you get my point? Misalnya kan. Nah, pasti orang jawabnya, kalau dia memang paham, dia memang betul-betul paham dengan penjelasan orang tersebut, pasti dia menunjukkan showing expression of understanding. Tuh. I see, and I understand, I get it, yes, I understand what you are saying, I know what you mean, I'm with you. Tuh. Jadi intinya ini, inti dari semua ekspresi ini ya, saya mengerti. Tuh. Kemudian lack of understanding, ya menunjukkan kurang paham atau yang tidak paham. Ya bisa dinyatakan dengan beberapa ekspresinya. I don't get it. I'm sorry, what do you mean? I'm sorry, what do you mean? Excuse me, but I'm not following you. Again, please. Nah, jadi kalau misalnya sudah panjang, tidak paham, pasti boleh diulang sekali lagi. Tuh, tolong diulang sekali lagi. Again, please. Nah, toh. Cara kita untuk merespon supaya dia tahu kalau kita tidak paham. Tuh. I don't understand. What do you mean? Maksud kamu apa? Gitu. Apa yang kamu katakan? Nah, what do you mean? I don't quite follow you. Saya sedikit tidak connect dengan apa yang kamu bilang. Tuh. Jadi itu menunjukkan kurang pahamnya kita terhadap penjelasan orang lain. Misalnya contoh percakapan, misalnya saya dengan Rara. Jadi dia mengatakan, can you explain about simple present tense? Misalnya dia jelaskan simple present tense is blah 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 blah. The structure is you can apply this, you can try to make the sentence by following the structure. Misalnya the structure is dia sudah panjang A sampai Z, terus dia bilang, do you get my point? Ya kalau misalnya kalian paham dengan apa yang dijelaskan, pasti bilang I get your point, I understand. Tuh. Bisa, oh I see, oh saya mengerti, oh I see, maksudnya oh iya, sabar tahu gitu. Oh I see. Ya kalau misalnya kalian tidak, I'm sorry, I'm not sure, I don't get your point, misalnya. Ya itu salah satunya dalam materi ini. Oke. Jadi ini ada tugasnya kalian tentang masih berhubungan dengan checking understanding. Jadi ini ada beberapa baris percakapan antara Jono and Anissa. Nah, jadi di sini ada part yang hilang, ada yang yang kosong. Nah, tugasnya kalian itu mengisi yang kosong, tugas yang kosong ini. Tuh. Nah, jadi tugas yang kosong ini, maksudnya percakapan yang kosong ini kalian bisa isi dengan ada pilihannya di sini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Di sini 5 juga. 1, 2, 3, 4, 4-nya double. Maksudnya yang terakhir itu 5. Nah, itu.
Jadi diisi yang paling tepat untuk membuat percakapan ini complete, maksudnya sempurna, supaya bisa tersusun dengan baik. Oke, Nis, I'm afraid I blah 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 complete my mathematics homework. Nanti kalian supaya kalian bisa belajar vocab juga, kalian harus artikan yang kalian tidak tahu artinya. Tuh, supaya sambil belajar vocab juga tambah-tambah vocabnya kalian. Can I blah 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 you John? Oh, that's very kind of you. All right. What you have to do is, dia menjelaskan, writing the formula and apply based on the fact given. Here the way to accomplish it. Jadi ada ekspresi yang dia katakan di sini yang nomor 3. Jadi tanda tanya, apakah itu yang sesuai dengan yang di sini. Oke. Yang keempat. Pasti ini respon dari pertanyaannya. Maksudnya respon dari yang nomor 3 yang kosong ini. Bagaimana responnya kalau dia bilang, can you explain to me once more slowly? Itu maksudnya apa? Tuh. That's fine. Pay attention to me. We can do this by this formula. Apply it like this. Do you understand? 4. John-nya lagi respon nih. Terus dia terakhirnya bilang, great. Thanks, Nis. It's my pleasure. Oke. Jadi itu ya tugasnya kalian. Jadi ini ada yang kosong bisa diisi dengan dilihat di pilihan ini. Oke. Jadi sekian about my explanation for topic today about checking understanding. So you have to know if you give explanation to other people, you have to you are sure that the other can get your point, so you can use the expression about checking of understanding. Okay, thanks for watching, thanks for listening this video. I hope this video can get you more knowledge about this topic. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.